Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Asnidar, NIM 2011900298. Kelas PAI 4I, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Dosen pengampu Iskandar SAG, MPD, MSI, PhD. Apa itu motivasi? Motivasi adalah istilah lebih umum yang menunjukkan pada seluruh proses gerakan, termasuk situasi mendorong, dorongan yang ditimbulkan dalam diri individu, tingkah laku yang ditimbulkannya, dan tujuan atau akhir dari gerakan atau perbuatan. Oleh karena itu, dapat juga dikatakan bahwa motivasi berarti membangkitkan motif, membangkitkan daya gerak, atau menggerakkan seseorang atau diri sendiri untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai sesuatu kepuasan atau tujuan. Motivasi dalam kamus psikologi merupakan satu variabel menyelang yang ikut campur tangan yang digunakan untuk menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam organisme yang membangkitkan, mengelola, mempertahankan, dan menyalurkan tingkah laku menuju suatu sasaran. Motivasi merupakan proses yang memberikan semangat, arah, dan kegigihan. Perilaku artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Motivasi belajar adalah kecenderungan dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar baik. Mungkin motivasi merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan anak di dalam belajar. Teori-teori motivasi. Teori hierarki atau kebutuhan. Teori ini mengemukakan 5 kebutuhan hidup manusia berdasarkan hierarkinya, yaitu 1. Kebutuhan psikologis yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu makanan, minuman, air, udara, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan keamanan. Kebutuhan akan rasa aman dan dari kekerasan baik fisik maupun psikis, seperti lingkungan yang aman, bebas polusi, perlindungan keselamatan kerja, serta bebas dari ancaman. 3. Kebutuhan sosial. Kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Manusia merupakan makhluk sosial. Setiap orang yang hidup di dunia memerlukan keluarga dan teman. 4. Kebutuhan penghargaan. Maslow bahwa setelah memenuhi kebutuhan psikologis, keamanan dan sosial, orang tersebut berharap diakui oleh orang lain, memiliki reputasi dan percaya diri, serta dihargai oleh setiap orang. 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan tertinggi menurut Maslow. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan atau keinginan seseorang untuk memenuhi ambisi pribadinya. 6. Aldelfer yang mengemukakan 3 kebutuhan manusia, yaitu 1. Kebutuhan eksistensi, yaitu kebutuhan akan pemenuhan faktor fisik dan materialistik, termasuk kebutuhan akan kebutuhan rasa aman. Kedua, kebutuhan hubungan.
yaitu kebutuhan untuk memiliki hubungan dengan orang lain. Yang ketiga, kebutuhan pertumbuhan, yaitu kebutuhan atau keinginan untuk bertumbuh dan mencapai potensi diri secara maksimal. 3. Frederick Herzberg juga dikenal dengan teori dua faktor. Yang pertama, kepuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan, prestasi, tanggung jawab yang memberikan kepuasan positif. Faktor yang sering disebut juga dengan faktor motivator. 2. Ketidakpuasan bekerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan gaji, keamanan bekerja, dan lingkungan kerja yang seringkali memberikan ketidakpuasan. Faktor ini sering disebut dengan faktor higien, gaji, kondisi kerja, kebijakan perusahaan, penyediaan, kelompok kerja. Sedangkan faktor motivator yaitu kemajuan, perkembangan, tanggung jawab, penghargaan, prestasi, pekerjaan. Teori motivasi yang dikemukakan oleh Herzberg dan kelompoknya, teori ini disebut dengan MH atau teori dua faktor. Bagaimana manajer dapat mengendalikan faktor-faktor yang dapat menghasilkan kepuasan kerja atau ketidakpuasan kerja. Berdasarkan penelitian, telah dikemukakan dua kelompok faktor yang mempengaruhi seseorang dalam organisasi, yaitu motivasi. Disebut bahwa motivasi yang sesungguhnya sebagai faktor sumber kepuasan kerja adalah prestasi, promosi, penghargaan, dan tanggung jawab. Kelompok faktor kedua adalah iklim baik. Dibuktikan bukan sebagai sumber kepuasan kerja, justru sebagai sumber ketidakpuasan kerja. Faktor ini adalah kondisi kerja, hubungan antar pribadi, teknik pengawasan dan gaji. Perbaikan faktor ini akan mengurangi ketidakpuasan kerja, tetapi tidak akan menimbulkan dorongan kerja. Faktor iklim baik tidak akan menimbulkan motivasi, tetapi tidak adanya faktor ini akan menjadikan tidak berfungsinya faktor motivasi. 4. Murray. Asumsi dasar tentang teori Murray adalah bahwa perilaku didorong oleh kemauan internal diri sendiri. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai kebutuhan karena sesuatu yang tidak memiliki, dan inilah yang menjadi dorongan. Manusia tidak pernah dipuaskan oleh apa yang telah mereka miliki. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Peningkatan motivasi belajar terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, dorongan spontan manusia. Pada setiap orang, terdapat kecenderungan yang bersifat spontan. Artinya ini timbul dengan sendirinya dan tidak ditimbulkan manusia dengan sengaja. Dorongan ini bersifat alami, contohnya dorongan seksual, nafsu makan, kebutuhan akan tidur. Kedua, situasi dan lingkungan manusia. Tindakan manusia itu tidak terlepas dari dunia sekitarnya. Tentu akulah yang melakukan perbuatan tertentu untuk melaksanakan rencanaku. Faktor keakuan. Tapi rencana itu tidak hanya dari dorongan spontan yang ada padaku, faktor naluri, tetapi juga dari golongan atau pengaruh yang berasal dari dunia sekitarku, faktor lingkungan. Menurut Dimyati, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah sebagai berikut. 1. Cita-cita atau aspirasi jiwa. 2. Kemampuan siswa. 3. Kondisi siswa. 4. Kondisi lingkungan siswa. 5. Unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. 6. Upaya guru dalam mengelola kelas.